Aku ya seorang Rahman Permana gitu, dan Rahman Permana tiba-tiba jadi Mas Tenu, sekarang aku mau balik lagi ke Rahman Permana lagi. Kita kan selama ini orang kesusahannya dikerja, kita sekarang udah bisa nyiptain kerja sendiri. Itu satu hal yang positif menurut aku dengan cara konten. Ngebuat konten itu menjadi, gue harus jadi content creator yang long last nih, supaya nggak konsisten juga untuk kerjainnya dan segala macam. Triknya apa nih kalau dari Mas Rahman sendiri? Try to find again about yourself aja sih, cari jati diri kalian aja sih. Soalnya kalau misalnya kalian udah tahu jati diri kalian, itu yang jadi yang bisa bikin kalian konsisten sih. Halo Idea Friends, kembali lagi di episode terbaru Connect with Idea Friends. Hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang tidak kalah menariknya, yang nanti juga akan jadi speaker di Idea Fest 2026. Kita sambut Mas Rahman Permana. Halo. Nih, Mas ini viral. Aduh, viral. Sering kita lihat dulu di TikTok gitu. Cuma nanti kita akan tahu update-nya gimana sekarang. Halo semuanya, halo Idea Fest, teman-teman Idea Fest. Thank you untuk Rindo udah introduce me, and Mas Yosi, thank you for having me here. Sangat senang berada di sini. Buat kalian yang belum kenal saya, nama saya Rahman Permana. Saya adalah seorang dancer dan content creator. That's it sebenarnya. I'm skateboarder juga dan banyak hal sih sebenarnya. Jadi mungkin kita bisa bahas nanti sekalian. Seru. Rahman. Mas Rahman nih sempat ya kita lihat ya sering dulu muncul di salah satu brand. Betul. Terus juga sekarang menjadi content creator Betul. seutuhnya nih. Iya. Udah lepas dan akhirnya sekarang benar-benar full jadi content creator. Betul. Nah, dari perjalanan dulu Mas Rahman sebagai content creator terus juga ya dancer tuh sebenarnya juga masih part of creative industry. Iya. Berarti sangat menyukai bidang ini juga. Nah, apa sih Mas yang membedakan Mas Rahman dulu saat ya mungkin belum full time content creator ya, masih bekerja sebagai karyawan dari part of brand tersebut, Iya. sampai akhirnya sekarang jadi content creator dan emang menemukan kembali lah passionnya. Oke. Iya ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi waktu itu emang aku sebagai content creator untuk sebuah brand ya. Iya. Jadi emang di situ kerjaan aku adalah untuk nge-handle TikToknya mereka. Jadi sosial media khususnya TikTok only, dan aku itu emang sendirian waktu itu. Oke. Semua syuting, produksi, post production Script, sendirian. And then 3 tahunan ada saya. 3 tahun. 3 tahunan saya di situ. Baru tahun ini baru resign, kemarin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Sekarang balik lagi, bukan balik lagi ya, sekarang mungkin content creator for myself, content creator pribadi gitu pribadi. ya. Kan dulu sebenarnya pada kaget kemarin tuh, pada ngira aku Itaindo itu akun pribadi gitu. Jadi kayak itu a lot of Kirain Mas ownernya ya. iya, banyak banget kayak misinformation, sebenarnya banyak banget, dan banyak yang kaget dan tidak tahu kalau aku itu kemarin itu full time, jadi content creator full time sebagai karyawan sebenarnya. Dan itu yang banyak orang nggak tahu. Jadi sebenarnya agak emang weird transition. Kenapa? Karena di situ aku sebagai content creator dan menunjukkan muka aku gitu, dan jadi dan sudah di tahap sampai orang-orang mengenal aku kayak, oh ini Mas Tenu gitu. Pas aku resign masih, oh iya Mas Tenu ya, jadi masih gitu sebenarnya. Kebawa ya brandnya. Masih kebawa, dan dan itu aku masih adjusting sih sebenarnya. Jadi sekarang emang aku lagi pengen sebenarnya nge-building dari zero. Aku mencoba untuk kembali ke kembali ke diri aku yang sebenarnya. Jadi sebelum kita kalau flashback lagi sebenarnya dari Tenu, aku ya seorang Rahman Permana gitu, dan Rahman Permana tiba-tiba jadi Mas Tenu, sekarang aku mau balik lagi ke Rahman Permana lagi gitu sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat kan memang sekarang udah full time jadi content creator. Yes. Tapi memang dulu pada saat ngelamar di brand itu emang udah kepikiran jadi ini jadi content creator, ya udah emang itu passion gue. Terus ya udah gue terjun deh gitu. Enggak sih sebenarnya. Oh ya. Tapi fun fact, aku dari dulu kalau kita ngomongin soal kerjaan ya atau kayak kantoran, gak jauh-jauh dari sosial media emang. Jadi for background check, aku dulu lulusan Markom, ilmu komunikasi. Jadi kerjaan pertama aku dari magang pun aku udah jadi content strategist. That's my first job di sebuah brand fashion juga. Jadi gak jauh-jauh dari sosmed dan gak jauh-jauh dari fashion. Itu dari kerjaan aku dari dulu tuh gak jauh dari dua itu. Tapi yang kerjaan pertama masih di balik layar. Aku masih kayak sebagai karyawan biasa lalalala. Fast forward ke kerjaan berikutnya, yaitu aku kerja di retail, di toko. Dan itu sebagai social media spesialis juga. Di situ aku udah mulai dikit-dikit bikin konten tuh buat brand gitu. Jadi kayak udah mulai
Muncul lah mukanya. Iya, tapi itu masih reels dulu. Oke. TikTok tuh masih kayak belum sih TikTok ngapain sih? Iya, TikTok belum, masih gitu, men. Iya. stigmanya itu masih gitu. Baru pas ada kesempatan aku udah resign dari job yang itu, aku ada offer dan sebenarnya aku udah tahu TNU ini, aku sangat suka dengan brand ini, aku merasa cocok juga dari segi baju-bajunya cocok. Tiba-tiba mereka kayak reach out to me gitu, mereka reach out ke aku. Rahman gimana kami suka nih sama personality kamu, mau nggak jadi bagian dari TNU? Wah mau banget gitu, awalnya gas aja gitu, main gas. Pas udah nyampe di sana, awalnya tuh kayak masih kami butuh ini nih konten kreator, pengen naikin TikToknya TNU di situ kayak oke. Di situ kayak it's new for me, it's new for Iya, them. iya, iya. Oke. Jadi baru buat kami berdua gitu, aku sebagai talentnya atau sebagai konten kreatornya, buat mereka juga TikTok ini pengen dicoba yuk, kita coba yuk masih bareng-bareng. Jadi di situ sih baru kayak build dari nol banget sih. Oke, sampai akhirnya memilih untuk kayak, oh ya ini jalan gue nih kayaknya nih. Itu gimana? Itu setelah mendapatkan hasil. Iya, setelah. Jadi sudah tahu ya. Dan fun fact-nya, tapi yang menurut aku orang gak banyak tahu juga, it was a struggle. Jadi dari nol juga, 3-4 bulanan itu benar-benar gak ada hasil. Kayak wah, konten capek-capek itu kayak views zero. Apa kayak paling mentok kayak ratusan gitu. Sampai kayak pertama kali itu mungkin yang orang juga aku kayak trying to repeat myself all the time. Yang orang gak banyak tahu, konten pertama itu justru yang agak mulai sedikit viral itu pas aku ngomongin cowok Jaksel. Jadi aku sempat cosplay jadi cowok Jaksel, mention barang-barang yang dipakai cowok Jaksel, itu cukup ramai tuh waktu itu. Dan itu di situ aku udah kayak, oh ini kayaknya arahnya ke sini nih, aku mulai cosplay dikit, mulai ada kayak mention nyindir cowok Jaksel tuh kayak gini kayak stereotyping gitu kan. Itu udah mulai rame, drop lagi, sepi lagi, baru sampai yang aku jadi wibu tuh. Aku cosplay jadi wibu itu langsung rame lagi. Satu malam udah langsung kayak serame itu, dan people asking for more gitu. Orang-orang mulai kayak, oh Kak coba dong jadi cowok ini. Ya udah aku mulai request ya. Iya, tapi itu juga jadi kayak, oh yes ada ide konten selanjutnya gitu. Jadi kayak thank you netizen gitu. Jadi dari netizen juga sih sebenarnya, the support, the energy dan feedback yang aku dapat itu bikin aku juga jadi kayak, oh ini kayaknya emang I think I'm good at this gitu kan. Dan dari waktu itu dari bos aku juga yang di-encourage, udah bikin aja konten kayak gini udah sampai banyak gitu. Jadi that's what I kept doing gitu. Yes. Gue mau coba tanya sedikit praktikal nih Mas. Tadi kan disebut kayak 4 bulan pertama struggling gitu. Terus akhirnya dapat nih algoritmanya. Dengan sekarang interest orang punya FYP-nya masing-masing ya. Tadi Mas Rahman punya, Mas Yosi punya, gue juga punya, beda-beda gitu. Gimana waktu itu akhirnya nemuin yang tepat dan gimana tuh memaintainnya? 3 tahun lagi ya bikin kontennya. Oke, jadi waktu 3-4 bulan pertama itu sebenarnya yang aku lakukan itu just follow the trends. Oh, follow the trends. Just like that, kayak the video viral, follow the trend, that's it. Next day sama itu kayak gak ada hasil kan. Jadi kayak cuman ketika aku menemukan kayak ini kayaknya ada sesuatu, itu ketika aku yang tadi balik lagi yang ngomongin soal cowok Jaksel itu sebenarnya the start of something sebenarnya. Yang aku sadarin itu adalah gini. Jadi pas aku cosplay jadi cowok Jaksel, wah ini mah cowok yang gue sering lihat di coffee shop kayak gini nih. Jadi orang bisa relate gitu kayak, ini mah yang sering gue lihat gitu. Oh benar juga, kayak gini. Yang buat yang belum tahu jadi kayak, kayak gini ya cowok Jaksel gitu. Jadi satu, jadi bisa jadi new information buat orang-orang. Kedua, jadi kayak this is the type of guys I see every day gitu. Dan di situ orang kayak langsung mungkin adanya jadi kayak, bang coba dong jadi cowok yang kayak gini. Dan it's a snowball effect gitu. Jadi people jadi kayak menunggu konten-konten selanjutnya. Aku pun juga jadi kayak semangat sampai di tahap aku sampai udah yang kayak cosplay idol K-pop gitu. Dari yang kayak cowok-cowok Jaksel, jadi aku jadi sampai cosplay artis, sampai ada artisnya langsung datang ke kantor. Itu menurut aku snowball effect aja gitu. Jadi it's about like momentum juga ya. Momentum satu, sama kayak trying to relate with the audience. Gitu. Mungkin ini suatu hal yang klise buat content creator tapi itu emang benar. It's the truth gitu. Itu yang satu hal yang buat aku works gitu. Tapi kalau boleh tahu positif negatifnya apa sih Mas jadi content creator sekarang? Positif negatifnya ya. Positifnya ini menurut aku positifnya adalah kita udah bisa menghasilkan uang dari konten itu. Menurut aku suatu hal yang baru menurut aku. Itu dan like 3 years atau 4 tahun yang lalu kita nggak kepikiran ke situ, nggak ada, bahkan nggak ada di plan masing-masing ya. Aku nggak ada rencana untuk jadi content creator gitu. But in this age, in this era, people can be content creators, they can make money. Itu suatu hal yang menurut aku
it's a good thing. It's people no apa maksudnya kita membangun our own jobs gitu instead of we're looking for jobs gitu. Jadi kita kan selama ini orang kesusahan nyari kerja. Ya kita sekarang udah bisa nyiptain kerja sendiri. Itu satu hal yang positif menurut aku dengan cara konten. Negatifnya ada hubungannya sama yang positifnya. Jadi kayak saking orang bisa konten apa aja, karena konten-konten itu juga bisa berdampak negatif. Gitu. Either kontennya salah atau menyakiti orang lain atau kayak gitu-gitu kan sebenarnya dampaknya cukup buruk gitu. Jadi it's all about us being responsible as a content creator aja sih. Oh iya sih. Kayak lo mau arahnya tuh mau kemana gitu lo. Mau either cuman as a job atau kalau lo mau giving message bigger than just being a content creator, lo mau kasih pesan ke kayak contoh Pandawara Group gitu kan, itu mereka aku respect banget gitu. Ya. Punya impact. They're doing the impact is big, tapi kalau misalnya kayak konten terus cuma buat nyari masalah, cuma buat ngejokes yang nggak bener gitu kayak you can itu sih negatifnya. Dampaknya cukup buruk. Tapi mungkin gini satu hal yang mungkin gue pengen tahu maksudnya kayak jadi content creator kan bukan cuman kita mikirin ide dan segala macam, tapi kan kita juga harus mempersiapkan mental ketika kita dapat something yang kayak aduh kok jadinya gini ya. Head comment dan segala macam bla bla bla. Nah, Mas Rahman gimana menyikapi hal kayak gitu gimana? Oh, ini cukup aku sudah mengalami cukup sudah mengalami apa ya, sebenarnya ini balik lagi ke orang beda-beda. Ada yang mereka mentalnya kuat, ada yang kayak apaan sih cuman komen doang. Ada yang sampai mereka bisa sampai off sosmed berminggu-minggu atau berhari-hari karena emang mentalnya ngedrop banget itu ada. Jadi balik lagi ke masing-masing pribadi. Kalau untuk aku pribadi, cara menanggapi hal-hal kayak gitu sebenarnya aku selalu mikir time will heal. Waktu akan menyembuhkannya. Jadi sebenarnya aku cukup terpengaruh ya dengan komen-komen kayak gitu, cukup masuk di hati ya sebenarnya masuk di hati. Cuman balik lagi kita kadang harus bisa introspeksi diri. Mungkin emang kita yang salah gitu. Kadang gitu. Jadi kita kebanyakan orang kalau dapat hate comment ngebales dengan hate gitu kan. Sure you can do that. Tapi kita kadang harus introspeksi. Mungkin memang kita yang salah, kita yang keterlaluan gitu. Di situ aku kadang memang oke, aku yang harus slow down. Dan tapi jangan lupa juga untuk kadang kita juga bisa harus stand up for ourselves. Kalau kita merasa benar, tapi ternyata jadi hate comment ini emang apa namanya, mereka cuma nge-hate doang, itu kadang kita juga harus speak up juga sih. Mungkin kalau bicara tadi ya, Mas Rahmat udah di dunia ini udah cukup lama, tadi 3 tahun, terus juga ngebangun sesuatu dari nol sampai sebesar sekarang brandnya dan Mas Rahmannya sendiri as a person gitu. Kalau dari Mas Rahman sendiri, achievement apa yang paling meaningful dari Mas Rahman? Ya, bukan cuma sekedar angka ya, ada bukan yang kayak viewersnya tinggi, tapi kayaknya ini paling berkesan gitu. Itu momen apa sih, Mas Rahman? Ada di momen waktu itu aku di reach out sama salah satu director ternama. Aku boleh sebut namanya kali ya? Shout out buat Aco Tenri. Oke. Aco Tenri, dia ini cukup director yang is a very unique director menurut aku. Aku di reach out sama beliau dan langsung diajak untuk main short film. Itu aku tanya kenapa gitu, kok tiba-tiba milih aku. Ayo aku lihat video kamu di Tenu gitu. Jadi menurut aku ini suatu hal yang personal. Kenapa? Karena dulu aku SMP masih kecil itu sampai ikut casting gitu, casting iklan, sampai diantar sama orang tua gitu, kalau bolak-balik muter-muter Jakarta nggak keterima gitu kayak, atau sampai di tahap orang direktur langsung gitu nge-reach out aku karena based on my work gitu as a content creator. Itu menurut aku it's priceless gitu. Itu priceless banget dan cukup mungkin cuman mungkin jadi talent atau, tapi menurut aku sangat berarti dan sebuah perjalanan yang panjang ya gitu dari beberapa tahun. Itu sih salah satunya itu. Kayak aku bisa kemarin main short film, terus snowball effect juga, tiba-tiba Mas Aco, ayo man mau jadi talent buat music video nggak, reality club gitu. Terus snowball effect lagi, oh Mas ini aku dapat rekomendasi dari Mas Aco, mau nggak jadi music video ini Yofi Nuno. Jadi kayak keep going, and alhamdulillah kemarin ini spill dikit ya, cuman sampai ke film layar lebar juga. Jadi tepuk tangan dulu dong. Itu yang aku kadang juga masih kayak nggak percaya, itu semua dari aku ngonten di Tenu. Mereka ngelihat karya-karya aku di Tenu mungkin karena ngelihat personality aku, cara aku membawa diri aku kayak ngontennya ininya. Itu
Gak kadang masih nggak percaya aja gitu kalau bisa sampai di tahap seperti ini. Ya, setuju sih emang ya tadi kalau ngomongin kreatif industri ya di Iya. IDFS kan sebenarnya pilarnya tuh kreatif industri dan kita selalu ngomong ya dunianya sempit banget gitu. Pasti nanti akan ketemu ini lagi. Jadi once lo kasih ya sesuatu yang lebih dari ekspektasi mereka, bisa memberikan deliver pekerjaan yang baik, itu snowball efeknya bisa kemana-mana. Sangat Tadi setuju, sangat Mas setuju. Rahman sudah Aku cerita dari buktinya, pengalamannya iya, dia ya. iya. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat yang lain Iya. juga sih. Jadi yes. Oke. Yes, betul. Kuncinya adalah kayaknya jangan takut untuk jadi walaupun itu konten creator di satu brand, Iya, tapi jangan takut kita tunjukin aja personality Iya, kita nggak sih? betul banget. Dia Aku jadi kayak setuju. Mas Rahman ya nggak sih? Maksudnya kayak ya udah gue mulai dari brand, ketika itu bisa jadi personality gue juga yang ngelatih gue untuk menjadi ya nanti gue bikin jadi content creator sendiri aja ya. nggak? Yes. Jadi Keren. jangan disimpan lah gitu. Iya, Jangan benar. skill-skill yang kita punya tuh atau personality yang kita punya selama alhamdulillahnya aku kemarin dibebasin. Aku punya that safe space. Tim aku juga silakan gitu create whatever you want. Aku dikasih kebebasan dan jadinya pun aku bisa express myself dengan full dan aku juga ini tim aku creative head yang di Tenu itu kasih pesan ke aku, man ini lo kalau kerja ini kayak nggak cuman jangan cuma asal kerja doang tapi ingat karya lo bakal dilihat sama orang lain. Itu sih yang selalu Keren. aku taruh Tanam. gitu. Jadi Yes. buktinya ya itu ya jadi kayak always give your full out aja sih. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat juga kan sekarang banyak konten creator yang mulai untuk berkonten dan segala macam. Bahkan banyak yang kayak apa ya? Maksudnya kita lihat setahun ini terus tahun depan dia udah nggak konten lagi dan segala macam. Iya. Nah, gimana sih kalau dari Mas Rahman sendiri kayak ngebuat konten itu menjadi gue harus jadi konten creator yang long last nih supaya nggak konsisten juga untuk kerjainnya dan segala macam. Triknya apa nih kalau dari Mas Rahman sendiri? Punya tips and trick yang kayak gitu nggak sih? Ini sebenarnya cukup more complicated than it sounds ya. Jadi kayak it's not a trick yang besok langsung bisa, enggak sih. Ini nah mungkin menurut aku komentar aku soal yang kayak kreator-kreator yang bisa tiba-tiba viral terus hilang lagi. Nah itu apa namanya? Beberapa ya mungkin aku nggak bilang semua, cuman beberapa mungkin karena mereka ngikutin tren. Nggak ada salahnya ngikutin tren. Tapi pesan aku adalah coba deep into who you are. Kalian tuh sebenarnya siapa sih gitu. Dan contoh gampang aja aku kasih contoh ke aku sendiri. I'm a dancer. Kayak mungkin aku juga kayak aduh konten apa ya, bingung konten apa. Ya udah konten yang emang lo punya aja. Oke, gue punya dance, gue punya skill dance. That's it. That's all I can give for long lasting. Ya itu challenge-nya di situ gitu. Kita harus bisa planning, oh dengan dance ini apa sih yang bisa kita buat? Oh, apakah tutorial, atau apakah kayak entertainment atau dan banyak dan masih banyak lainnya gitu. Kita balik lagi kalau dari aku sih triknya try to find again about yourself aja sih, cari jati diri kalian aja sih. Soalnya kalau misalnya kalian udah tahu jati diri kalian, itu yang jadi yang bisa bikin kalian konsisten sih. Luar biasa. Ya, gue tuh pernah dengar di salah satu diskusinya di IDFS ya. Waktu itu sesinya tuh psikolog. Terus dia bertanya kepada semua audiens. Dia bilang, kalau kalian itu tanpa pekerjaan, tanpa title ya misalnya gue bukan orang IDFS, Mas Yosi bukan orang Eko, terus juga dari Mas Rahman bukan dari brand itu gitu. Nah, bagaimana ya kalian mendefinisikan diri? Tadi Mas Rahman juga udah menjelaskan kayaknya banyak sebenarnya ya bisa kita jadi dancer, entah itu kita bisa memberikan ya impact buat orang lain sebagai ya anak entertainment, anak event atau apapun media segala macam ya semuanya ada masing-masing lah jalurnya sebagai manusia ya gitu. Betul. Nah, makanya memang di tahun ini pun IDFS sendiri itu temanya adalah rehumanize. Sebenarnya kita ngelihat bagaimana fenomena di zaman sekarang ya dengan adanya teknologi digital, orang tuh udah mulai fatigue kayak kebanyakan nih konten gitu kan. Konten semua orang bikin konten ya gimana nih ngelihat dan untuk dunia nyatanya itu seperti apa. Tapi kita juga percaya di tengah era teknologi ini kita tetap pengen mengedepankan manusia sebagai pusatnya gitu. Nah, kalau dari Mas Rahman sendiri apa sih makna rehumanize yang jadi tema IDFS 2026 ini? Oke. Rehumanize ya mungkin kalau aku pisah kata re-nya ini, benar. Aku mengartikannya sebagai mengingat kembali. Jadi mengingat kembali kalau kita ini in the end adalah manusia. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita kalau ngomongin soal konten deh gitu, soal konten. Ini sebenarnya aku juga aku pernah buat konten mengenai topik ini. Dengan konten yang bertebaran di mana-mana kayak sekarang aksesnya gampang banget. Sometimes people just make
udah kayak mereka asal konten asal konten. dan asal komen. Itu Iya, kadang menimbulkan efek yang tidak enak atau bahkan kita gampangnya, aku yang paling menurut aku pengen aku sampaikan sekarang tuh kayak orang tuh udah menormalisasikan hal-hal yang salah gitu. Jadi contoh kayak jokes gitu atau jokes yang kayak akhir-akhir ini lagi rame kayak jokes tentang disabilitas atau kayak pelecehan gitu-gitu udah terlalu dinormalisasikan, dan kita sebagai manusia kita udah harus saatnya udah bisa speak up gitu. Dan kemarin pun aku juga udah buat konten kayak speak up for bullying, itu cukup rame. Itu pun masih ada konten yang kayak lo mah nggak asik banget kayak gitu-gitu tuh. Menurut aku it's time we rehumanize, kayak we have to like have a big heart. Kita harus bisa men-treat orang tuh sebagai human, gak cuma sekedar kayak orang ini di sosial media kok gue komen seenaknya gitu, kayak no, they can, bisa aja nanti mereka bisa nyamperin lo atau kayak bisa speak up juga. Nanti kita harus ingat kalau kita tuh kata-kata yang kita keluarin atau kayak konten-konten yang kita hasilkan itu bisa berdampak either positif atau negatif. Jadi itu sih yang aku pengen pesen ke kalian semua di sini. Ya, mantap. Tadi emang sisi rehumanize itu juga menjadi salah satu poinnya adalah bagaimana sebagai manusia kita punya empati, punya simpati dan tahu ya satu sama lain tuh ya tadi kita ngelihat di Indonesia pun juga semua orang saling bantu, ada apa-apa, ada bencana, semua sumbangan bareng-bareng gitu. Itu emang hal yang luar biasa juga dari Indonesia. Orang-orang menurut aku orang-orang udah mulai pada aware dengan hal itu, dan itu sangat bagus. Aku harap continuous like that. Dan kayak kita perlu tuh orang-orang content creator yang lebih banyak untuk menyuarakan hal-hal kayak gitu nggak sih? Please, yes. Karena menurut aku kayak the tweet. Karena menurut aku kayak banyak banget anak-anak muda yang sangat peduli dengan hal-hal seperti itu. Ya. Tapi kalah dengan orang-orang yang menormalisasikannya gitu. Jadi balik lagi. We need more. Setuju. Oke, baik, kita sudah sampai di akhir bincang-bincang kita sama Mas Rahman. Pastinya nanti Mas Rahman akan menjadi speaker ya di Idea Fest. Nanti Idea Fest akan ada di tanggal 4 sampai 6 September 2026 di JICC. Nanti Mas Rahman juga akan lebih mengulik lagi tadi ya, mungkin dari sisi praktikal as a content creator, bagaimana teman-teman juga akan belajar juga dengan content creator lainnya yang punya case yang sama dan punya perspektif yang lain. Kalau dari Mas Rahman nih terakhir gitu, apa nih kira-kira yang ingin Mas Rahman sampaikan ataupun ilmu praktikal apa yang mau coba nanti di-share di Idea Fest juga? Oke, untuk ilmu praktikal sebenarnya aku pesan utama untuk kayak practical content, it's balik lagi seperti yang aku udah sebut kemarin. Before we start dengan hal-hal yang praktikal, aku pesen banget buat kalian untuk mengenali diri masing-masing lebih dalam lagi. Kayak apa yang kalian suka, apa yang menginspirasi kalian, apa pesan yang pengen kalian sampaikan. Itu menurut aku paling penting sebelum kalian bisa memulai. Jadi once you get all that, once you know yourself, what message you want to give to the audience, dan konten-konten apa yang pengen kalian sampaikan, baru dimulai. And then disitulah kita bisa ngobrol lebih lanjut nanti di situ. Dan tapi tetap itu menurut aku pesan yang paling penting. Thank you. Sneak peek. Nggak sabar buat ikut nonton nanti. Datang Mas Yosi. Jangan lupa nonton sesinya Mas Rahman. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah menonton tadi dari Mas Rahman. Jangan sampai lupa untuk nonton lagi episode berikutnya dari Econnect with Idea Friends. Thank you so much. See you semuanya. Bye. Thank you. Bye-bye. Hai guys, thank you udah nonton Econnect with Idea Friends. Jangan lupa datang ke Idea Fest tanggal 4 sampai 6 September 2026 di JICC. Yes, see you. See you.